Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sebelum genap sebulan disahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari politisi, akademisi hingga purnawirawan TNI yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara PNKN mengajukan permohonan uji formil ke MK. Rancangan Undang-Undang IKN yang terdiri dari 11 bab dan 44 pasal dibahas kilat hanya 43 hari. Pemerintah dan DPR dituding tidak menyertakan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan. Ngasal dan satu arah saja. Tidak hanya kelompok PNKN, kelompok-kelompok lainnya juga bersiap mengajukan permohonan judicial review ke MK. Tinggal tunggu Undang-Undang IKN dinomori dan ditandatangani Presiden Jokowi. Namun Undang-Undang IKN yang tak kunjung ditandatangani Presiden sampai hari ini memunculkan pertanyaan apa yang sedang terjadi di istana. Apakah Presiden menyadari ada proses dan substansi yang keliru dalam Undang-Undang IKN? Namun mau ditandatangani atau tidak oleh Presiden 30 hari sejak disahkan oleh DPR, maka RUU wajib diundangkan dan mulai berlaku. Sejak awal RUU IKN banyak menuai penolakan dan kecaman. Apa korelasi langsung pemindahan ibu kota dengan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial? Apa urgensinya memindahkan ibu kota negara dengan anggaran fantastis 466 triliun rupiah di tengah pandemi COVID-19 yang gak jelas kapan ujungnya? Survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi menunjukkan 61,9% responden tidak setuju ibu kota negara dipindah. Alasan utamanya pemborosan anggaran. Petisi yang digagas 45 tokoh nasional yang menolak pemindahan ibu kota dilakukan pada periode ini juga genap ditandatangani 25.000 orang yang sepakat menolak pemindahan ibu kota. Dengan berbagai dinamika penolakan ini, apakah pemerintah akan tetap memulai pembangunan ibu kota negara pada semester 2 tahun ini? Atau semua pihak harus menunggu sampai ada keputusan MK untuk menentukan langkah berikutnya? Inilah kontroversi selengkapnya, Selilit Ibu Kota Baru bersama saya, Zilvia Iskandar. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif. Jadi sekali lagi, ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Bagaimana bisa hal-hal yang penting, yang esensial, yang strategis, yang harusnya masuk dalam undang-undang, itu tidak diatur dalam undang-undang ini. Lalu nanti diatur oleh pemerintah sendirian begitu. Padahal ini mestinya bukan saja oleh rakyat, tapi DPR, atas baliknya bukan saja oleh DPR, tapi rakyat juga berhak untuk ikut menentukan konten yang strategis dan penting itu. Pemirsa sudah hadir bersama saya malam hari ini di studio ada Pak Wandi Tuturoong, tenaga ahli utama KSP. Selanjutnya ada Pak Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik. Berikutnya Prof. Didik Jerabini, ekonom senior. Kemudian ada Prof. Didin S. Damanhuri, guru besar IPB. Dan bergabung melalui Zoom ada Prof. Renal Kasali, pendiri Rumah Perubahan. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya akan langsung mulai dari Pak Wandi terlebih dahulu. Pak Wandi, kapan Undang-Undang IKN ditandatangani dan dinomori? Ya sekarang prosesnya sedang di setnek, jadi kita tunggu saja prosesnya secara administratif dan saya kira itu bagian dari quality control ya. Kita kemarin dikritik terburu-buru, tapi sekarang kita justru ingin lebih proper, jadi kita tunggu saja prosesnya. Quality control dilakukan sekarang telat gak? Gimana? Kalau quality control baru dilakukan sekarang telat tidak? Quality control tidak baru dilakukan sekarang. Dari dulu juga ada quality control. Tapi Cuman masih kan harus dilakukan quality control. persepsi orang bahwa ini tidak dilakukan quality control itu kan persepsi. Quality control terus dilakukan sejak awal. Quality control terus dilakukan sejak awal, Prof. Didi katanya. Lalu apa lagi yang dirasa masih kurang?
Kalau quality control masih dilakukan sampai saat ini, sebetulnya apa sih yang dirasa kurang selama ini? Yang kurang itu proses politik dan nalar. Mengapa ya? Nalarnya ini tidak jalan ya. Situasi krisis. Ya, sudah dicontohkan oleh teknokrat-teknokrat di masa lalu. Proyek-proyek mega itu nomor 12. Ya. Kenapa? Karena menyerap anggaran, yang krisis, yang miskin, yang kena dampak banyak. Jadi kemewahan-kemewahan harus di belakang. Nomor 12. Ini nalarnya dibalik. Dipertontonkan sebagai kemegahan ya, di tengah krisis. Jadi ini mempertontonkan kekuatan, kekuasaan, keangkuhan, tapi absurd gitu. Absurd ya. Nah, teman-teman teknokrat yang nalarnya jalan, proyek pupuk yang besar, kalau ketika krisis tunda nomor 12. Enggak seperti sekarang ya. Mengapa terjadi seperti ini? Karena otoritas demokrasi hilang. Saya tambah sedikit. Menteri-menteri yang teknokratis dulu pun sekarang nggak berkutik. Dia jadi absurd juga. Mestinya kan ada diskusi ya, mendiskusikan. Dan tadi yang tidak setuju banyak, intelektual yang mengkritik sudah lebih dari cukup. Tidak perlu saya lagi terlalu keras seperti ini gitu. Intinya nalarnya tidak jalan padahal kita sedang menghadapi masa kritis. Nalarnya nggak jalan. Apa jawabannya, Pak? Ya, ini kan ya sangat persepsi, sangat opini sifatnya. Karena proses ini juga melibatkan banyak ahli, banyak pakar. Dan ini sudah terjadi sejak 2019. Sejak Presiden memutuskan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus 2019, kami sudah bekerja. Leading sektornya Bappenas, banyak ahli yang dilibatkan, pakar yang dilibatkan, dan proses itu jangan lupa bahwa 2019 itu juga sudah ada pansus awal ya di DPR yang dipimpin Zainuddin Amali. Jadi kalau ini disebut pertunjukan kemegahan, saya nggak tahu apa yang kemegahannya ya. Jadi ini persepsi, menurut saya itu persepsi. Keangkuhan saya nggak tahu. Bukan persepsi, jadi sekarang ini kan saya kasih tahu data ya. Kalau bukan fakta kan persepsi. Itu maksud saya, data dulu, kita bicara data. Jadi tahun 2000, mestinya ada DPR ya. Tahun 2020 ya, budget yang dianggarkan untuk 2021 untuk utang itu 650 triliun ya. Ada krisis dinaikkan 1.200 triliun. Itu tidak pernah ada orang logika politik itu naik 2 kali lipat semaunya begitu. Ya. Realisasi 2021 1.500 triliun. Ini sudah menyerap anggaran banyak plus bancaan plus macam-macam. Ditambah lagi proyek mega ini, jadi bukan persepsi. Ini angka-angka yang menunjukkan ditambah lagi anggarannya diserap dari budget DPR itu akan makin berat. Jadi saya kira nanti rejim presiden akan mewariskan beban yang sangat berat. Jadi kalau Kang Diden jadi presiden siap-siap untuk menerima bantingan-bantingan yang berat itu nanti. Rezim Presiden Jokowi akan mewariskan beban yang berat, Pak Wandi? Ya ini lagi-lagi persepsi ya, saya bilang persepsi karena apa? Karena masing-masing punya persepsi tentang apa yang disebut urgent ya. Bagi kami pindah ibu kota itu urgent. Kenapa? Karena sudah terlalu lama ini beban Jawa ini sudah makin besar, ketidakadilan, ketimpangan sudah sangat jauh, terus-menerus makin banyak penduduknya, makin banyak infrastrukturnya, makin kompleks masalahnya, makin dibangun terus sehingga dia menjadi magnet yang terus-menerus dan sampai sekarang akhirnya tidak pernah terselesaikan. Pemindahan ibu kota ini adalah sebuah momentum supaya hal itu diputuskan. Karena kalau tidak, kita hanya diskusi-diskusi saja tentang ketidakadilan ini. Meskipun kita sedang menghadapi krisis, meskipun kita sedang menghadapi pandemi. Tapi tidak pernah ada jalan keluarnya. Nah sekarang ini dengan adanya momentum, nah kita berpikir jangka panjang. Ini kan fasenya panjang. Jadi ada beberapa fase sampai 2000. Momentumnya krisis, nggak apa-apa. Momentumnya krisis, Prof. Didin. Gimana? Apa-apa. Apakah ini memang momentumnya tetap karena ini urgent pemindahan ibu kota? Iya, saya kira
keadaban publik ini yang absen ya di dalam sirkulasi elit yang sekarang ini, karena bayangkan utang kita itu pemerintah itu sudah sekitar 7.000 kan, utang BUMN sudah 3.000. Dan utang dalam negeri itu sudah mendekati 2.000, BLBI, kemudian dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau 98 saja itu 64% kan. Itu yang membuat presiden ada batasan 60% itu. Sekarang itu sudah mendekati 70%, totally. Karena dulu juga totally, bukan hanya utang pemerintah. Jadi bayangkan sekarang kereta cepat, ini skenario IKN, itu kan 250, tadinya 893, sekarang 253, hampir kurang dikit. Itu APBN, sudah dianggarkan dan di luar undang-undang APBN yang sudah ada. Dari 466 itu. Bisa bengkak. Katanya akan ada swasta, BUMN. Siapa sih swasta BUMN yang mau? Pada akhirnya ini akan tidak siap kan? Ada asing. Oke. Ada asing yang katanya menurut pengamat ada asing dari negara tertentu yang siap 100 billion US dollar. Tapi kalau lihat kereta cepat, lihat di Afrika, lihat di Myanmar, akhirnya akan dibebankan pada APBN. Anggaran juga. Jadi ini adalah krisis yang sangat membahayakan menurut saya. Sisi finansial saja, sangat membahayakan. Membahayakan dari sisi finansial. Saya ingin Bukan hanya legacy yang akan baik. Pemerintah sekarang, tapi akan terus membebani berkelanjutan. Oke. Bayangkan itu sampai 2045. Jadi saya kira sangat tidak rasional di kala pandemi yang sudah Baik. BI sudah akan tidak akan 2023 tidak akan lagi membantu APBN. Jadi yang disebut tanda petik membeli dari pasar primer atau cetak uang sudah tidak dibolehkan lagi. Baik, oke. Jadi saya kira penumpukan utang luar negeri dan dalam negeri akan luar biasa. Baik, oke. Sekarang saya ingin tanya ke Prof. Renald. Prof. Renald membuat perubahan besar di tengah pandemi, di tengah tadi utang yang menggunung, di tengah tadi beban finansial. Apakah tepat untuk membuat perubahan itu sekarang? Ini ya, sebetulnya kalau kita duduk dengan kepala tenang itu sebetulnya semua bisa diatasi ya. Cara berpikir kita barangkali harus jernih dulu. Pertama kalau disebut hutang dari tadi disebut angka. Kan kita juga harus lihat rasionya begitu ya. Kalau data yang saya baca hutang kita terhadap GDP itu 41%, bukan 70%. Jadi sudah turun dari 43% direncanakan menjadi 41%. Hanya utang pemerintah itu. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan terlalu gegabah terus membesar-besarkan angka, itu satu. Yang kedua, ini kan kita ekonom, ya. Kalau ekonom tuh melihatnya begini, kan banyak teorinya yang udah jelas begitu. Dalam keadaan terjadi krisis, itu kita sudah tahu justru pemerintah itu harus keluarkan modal yang cukup besar untuk apa? Untuk menggerakkan lapangan pekerjaan. Kalau sekarang kita kurangi, lapangan pekerjaan itu jadi masalah begitu. Nah kita sudah belajar itu bagaimana dulu Marshall Plan masuk di Eropa. Itu dilakukan untuk mendorong supaya Eropa selamat. Kemudian dulu Keynes juga melakukan seperti itu ketika terjadi Great Depression. Ya. Justru diperlukan seperti itu. Jadi ini kita sekarang harus benar-benar memikirkan bagaimana kita membangun bangsa kita ke depan dengan kacamata ke depan. Ada tantangan masa lalu, ada tantangan masa depan. Ada pengelolaan cara masa lalu. Yang orang-orang lalu ngomong seperti itu, ya itu kita kelola begitu. Nah ini kita juga harus mempersiapkan the future, masa depan baru. Oke. Jadi jangan kita aduk-aduk, kita juga perlu, semua bangun yang sudah ada perlu. Membangun masa depan juga perlu ke depan. Karena sekarang penduduk kita ini kan lebih dari 60% milenial dan adik-adiknya milenial. Mereka juga perlu kesempatan-kesempatan baru dengan cara-cara baru. Dan ada hal yang di masa lalu tidak sukses. Apa itu? Pemerataan. Baik, oke. Bagaimana pusatnya 80% itu Jawa dan Sumatera begitu. Kita harus memikirkan sesuatu yang baru. Jangan egois kita berpikir dengan cara yang kemarin itu. Baik, Prof. Didin tanggapannya? Ya, Harus Marshall dengan Plan kacamata itu. ke depan. Ya,
Marshall Plan itu selesai Perang Dunia Kedua dulu. Jadi kalau kita mau, jadi tuntutan kita bukan menolak pembangunan IKN. Itu semua kepala negara, itu semua dari sejak Presiden Soekarno sampai kemudian SBY sampai sekarang, memang obsesi memindahkan ibu kota itu rasional. Tetapi ketika Marshall Plan itu dilakukan, itu setelah Perang Dunia Kedua selesai. Jadi pandemi selesaikan dulu. Oke. Itu tidak rasional. Berarti bukan ide memindahkan ibu kotanya, tapi Jadi bukan timingnya. waktunya sekarang. Oke, timingnya. Timing. Baik, oke. Nanti boleh ditanggapi ya. Kita akan bahas soal apakah timingnya tepat untuk memindahkan itu sekarang juga. Kami akan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kontroversi. Di tengah perdebatan soal timing, soal angka-angka, Pak Emrus di sini menyatakan bahwa Jakarta itu sudah terlalu banyak masalah, tidak pantas jadi ibu kota. Membenahi Jakarta akan makan biaya lebih banyak, sehingga pantaskah atau tepatkah dipindahnya sekarang, Pak Emrus? Saya kira lebih cepat lebih baik. Saya sudah katakan di ruang publik, Jakarta sudah tidak pantas lagi ibu kota negara. Saya ambil salah satu contoh yang konkret. Pergi aja ke Grogol, sungai yang ada di sana itu hitam pekat. Itukah wajah kita? Kita pergi ke London misalnya, Sungai Thames begitu indah, merpati begitu berterbangan kita melihat. Sekarang kita melihat di Jakarta, bukankah Kali Ciliwung sampai di situ kasur pun hanyut di sana. Saya kira sangat crowded sekali. Kalau Jakarta kita tata, biayanya jauh lebih besar dan mengganggu sistem sosial yang berada di Jakarta. Saya ambil suatu contoh misalnya. Katakanlah kita menata Jakarta, bukankah gedung-gedung yang ada di situ sudah punya izin IMB dan lain-lain? Tidak gampang mendabraknya. Saya sudah injak itu ya, bakal kota kita di ibu kota negara kita di Kalimantan. Saya sudah lihat langsung itu di lapangan. Sangat bagus sekali, sangat indah. Bukit-bukit dan lain-lain. Disitulah kita tata nanti ibu kota negara yang bagus. Dan oleh karena itulah maka perencanaannya harus matang. Jangan ada lagi misalnya bongkar pasang. Coba lihat Jakarta, kabel bongkar pasang, Telkom dan lain-lain sebagainya. Apakah itu wajah kita? Intinya jadi oleh cepat, karena itu baik, saya ya? mengatakan bahwa tidak pantas lagi sebagai ibu kota negara. Oke. Kemudian kenapa tidak misalnya itu kita bangun katakanlah di Kalimantan. Kalau kita punya kemampuan ekonomi, kenapa tidak misalnya ada beberapa kota seperti di Amerika Serikat, ada Washington, ada Los Angeles dan lain-lain sebagainya. Itu suatu hal yang bagus. Baru kemudian saya sangat menikmati tadi perdebatan para ekonom, para suhu ekonomi kita di Indonesia ini, para guru besar kita. Nah, ternyata para ekonom juga mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Kita lihat Profesor Renal Kasali. Itu biasa dalam suatu dialektika. Tetapi saya mau katakan, pembangunan kota Jakarta tidak boleh kita melihat hanya kacamata ekonomi. Baik. Tetapi kita harus lihat sebagai kacamata dari seluruh aspek. Misalnya, bukankah ibu kota itu nanti menjadi smart city? Artinya saya lihat dari segi demokrasi, gitu ya, tidak sekedar teknologi. Kenapa tidak dibangun di sana lapangan demonstrasi? Baik. Tidak lagi demonstrasi yang mengganggu kemacetan. Dibuat di situ ada tembok yang bisa melukis mural. Dan itu terhapus dalam waktu 3 bulan misalnya. Baik, tapi tersimpan dengan rapi. Nah ini satu hal penataan yang sangat baik. Saya mau katakan dalam pembangunan ini harus mampu merencanakan minimal 100 tahun tidak berubah. Prof Didik, sekarang kita lebih butuh melihat ibu kota yang bersih, cantik, atau kita lebih butuh untuk membenahi pandemi dulu? Alternatif untuk membereskan Jakarta itu banyak ya, harus tanya ke ahli tata kota. Sebab alternatifnya membenahi Jakarta bukan tidak mungkin. London kan tidak pindah kan, dibenahi dan banyak ibu kota yang bisa dibenahi ya. Tapi persoalannya kan dari teman-teman yang mengkritisi itu kan tidak mengatakan tidak boleh pindah ya. Tetapi proses-proses politik ini sudah too much gitu, kritiknya sudah banyak. Tetapi tidak digurbis. Nah, itulah yang saya sebut mempertontonkan keangkuhan itu. Ya. Kemudian kan sudah jelas krisis, ya enggak? Kemudian pengeluaran banyak,
Dan sebagai contoh angka saja ya, tadi kalau disebutkan bahwa utangnya itu rasionya rendah, Rasio, ya. harus dihitung aja dengan utang BUMN, utang pemerintah daerah, utang BUMN perbankan, non perbankan, ya, utang yang lain-lain ya, itu jumlahnya cukup besar. Oke. Yang utang negara saja, ya, tahun 2021 ini untuk pembayaran utangnya itu sudah hampir 900 triliun, bayar utang aja, pokok dan bunga. Itu adalah 2 kali, 200% dari anggaran SBY secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ini adalah bancakan yang sebenarnya tidak pantas, yang disebut keadaban tadi. Rasionya tidak benar. Dan semakin banyak juga yang kritik, makin banyak juga intelektual yang membenarkan, menjustifikasi dengan cara-cara intelektualnya. Gitu. Baik, kembali lagi Baik. ke Prof. Renald, sebentar boleh ditanggapi dulu, Prof. Renald? Ya ini sekali lagi menurut saya kita harus dengan kepala dingin, jangan langsung kita mempunyai judgement yang sifatnya short term seperti ini. Memang betul bahwa sekarang sedang ada pandemi, tetapi kan kita tidak mungkin hanya membangun untuk hari ini. Dan pindah ibu kota itu tidak mungkin 1 tahun, Bung. Pindah ibu kota itu bertahun-tahun, BSD saja dibangun 30 tahun, begitu baru jadi seperti sekarang. Jadi kalau kita pikirkan sekarang, Anda pikir kita loro jonggrang begitu ya. Hari ini kita tendang, besok sudah jadi semua. Enggak begitu. Pembangunan itu membutuhkan waktu. Jadi mungkin itu dibikinnya sampai 2040, sampai 2045. Nah apa yang harus dibangun? Ini menarik ya. Tadi disebut era Pak SBY. Pak SBY itu pernah punya rencana untuk memindahkan. Ada alternatifnya. Tetap di Jakarta. Luar kota yang sudah ada. Atau kota yang baru. Nah terobosan yang diambil menurut saya sangat kreatif. Dibangun di tempat baru tetapi ada 2 kota di dekatnya sehingga infrastrukturnya itu tidak perlu dibangun semua. Bandara tidak perlu dibangun lagi, sudah ada di Banjarmasin, sudah ada di Balikpapan yang jaraknya 30 menit. Ada lagi di Samarinda di dekat situ, jalan tolnya sudah ada. Sekarang di sana dam sedang dibangun, cukup besar, bendungan di sana cukup bangun. Dan kemudian sudah ada lagi jembatan yang akan dibangun dalam waktu dekat itu. Ya, jadi menurut saya itu ada banyak hal-hal yang bisa dihemat nantinya. Jadi sekolah segala macam itu bisa di salah satu dari kedua kota itu yang dekat. Jadi infrastruktur publik serta bangunan-bangunan utama itu yang lebih diutamakan dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kapan harus dipersiapkannya? Ya. Apakah dipersiapkannya nanti setelah selesai pandemi atau dari sekarang dipersiapkan? Ini tonggak begitu. Jadi memerlukan waktu. Jadi memang bukan juga langsung seketika. Ini bukan loro jonggrang. Boleh saya tambahkan? Oke, Prof. Didin terlebih dahulu. Ya, jadi dari tadi dikatakan Jakarta itu harus sudah crowded, itu sudah merupakan common sense. Jadi tidak ada yang keberatan itu juga menolak bahwa Jakarta itu apakah jadi greater Jakarta, apakah jadi nanti ada ibu kota baru, itu sudah no debate. Yang jadi persoalan adalah bahwa pilihan tempat itu sendiri sangat menentukan. Saya misalnya di Lemhanas ya, itu pertimbangannya itu adalah multi kompleks. Salah satunya bahwa tempat yang terlalu dekat dengan Natuna, dengan Laut Cina Selatan, itu adalah sangat rawan dari sisi geopolitik dan geostrategi. Itu pertimbangan keamanan secara internasional itu tidak terlalu tepat. Para ahli geologi, para ahli lingkungan sudah mengatakan bahwa memang tidak ada gempa. Oke. Tetapi sekarang deforestasi itu sudah tinggal 15%. Apalagi COP tahun 2030 akan dicapai dan dijanjikan nol. Itu saya kira Presiden Jokowi di Glasgow itu akan jadi nonsens kalau itu dipaksakan. Dan headline Kompas mengatakan bahwa 2024 istana sudah ada di sana. Jadi memang ini pertanyaan kita adalah yang paling mengusik. Ini inner drive dari mana sebenarnya kok tergesa-gesa membangun fisik di sana. Baik, oke. Jadi ada analisis, sebentar Mbak. Jadi analisis sebenarnya secara rasional bahwa Jakarta itu crowded itu udah oke. Tapi masalahnya Saya boleh tanggapi. ini apakah ini adalah oligarki driven? Ini yang bahaya. Oke, dijawab dulu nih Pak Wandi, Ini yang oligarki bahaya. driven. Ini oligarki driven. Pilihan Ya. tempatnya juga jadi persoalan. Justru tadi saya mau menggunakan argumen 2030 ya sebagai milestone untuk pengurangan emisi karbon.
sekarang ini dengan waktu 8 tahun itu kita butuh sesuatu yang out of the box, Pak. Karena kita tahu ya, berdasarkan laporan-laporan analisis para saintis, Jakarta itu 2050 itu sudah tergenang. Karena ini kita bicara climate change. Kita bicara climate change itu dampaknya luar biasa. Kenaikan suhu bumi 1,5 sampai 3 derajat Celcius itu dampaknya bisa katastrofik. Justru dengan memindahkan IKN, kita akan membuat sebuah showcase, sebuah kota di dalam hutan. City in the forest. Di situ 65% itu ruang hijau. Jadi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang futuristik. Sehingga dia mudah untuk dilihat oleh kota-kota lain, bahkan negara-negara lain. Karena kalau perubahan itu tidak dibuat nyata, kita nanti hanya berdebat-berdebat, tidak pernah terwujud. Sama seperti kita puluhan tahun berdebat mau bangun transportasi publik yang baik. Tetapi MRT baru dibangun tahun 2012 ya, zamannya Pak Jokowi jadi gubernur. Dan 2018 sudah jadi. Dan sekarang kita tahu, oh itu penting. Jadi kita ini harus melihat, seeing is believing. Karena kalau harus konsepnya, benahi Jakarta. Konsepnya bagaimana? Justru dengan ibu kota baru ini, dalam rencana induknya kita bangun sebuah konsep yang multi perspektif. Ada lingkungan, ada teknologi, sustainable dan sebagainya. Yang terbaik untuk mengatasi tantangan khususnya climate change, kita wujudkan sekarang. Karena kita terlalu lama kita tidak memperhatikan soal pemanasan global. Saya ingin Pak Emrus menganalisa dari sisi komunikasi publiknya ya. Apakah sebetulnya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wandi, intinya orang-orang yang pro dengan adanya pemindahan ibu kota ini tersampaikan dengan baik kepada publik? Karena salah satu yang dipersoalkan adalah proses politiknya, partisipasi publik yang bermakna itu yang katanya kurang. Saya kira justru itulah persoalannya. Kenapa teman-teman atau para teknokrat atau dan lain-lain memberikan pandangan yang kontra? Lemahnya komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan atau informasi. Misalnya Prof. Didin mengatakan dari segi geopolitik gitu ya. Perspektif Prof. Didin saya kira bisa kita terima, tapi perspektif lain juga harus kita lihat bahwa justru geopolitik yang ada di Kalimantan menjadi ibu kota negara kita justru lebih baik. Bukankah itu posisi di tengah misalnya? Jadi tidak sekedar hanya kita melihat dari laut Cina, tetapi dari sudut geografis Indonesia. Misalnya, inilah komunikasi politik yang tidak dikomunikasikan oleh pemerintah di dalam penanganan ini. Demikian juga Prof. Didik mengatakan bahwa itu keangkuhan. Saya kira ini akibat daripada informasi atau analisis yang diterima oleh atau dilakukan oleh Pak Didi. Bukankah misalnya, kalau kita sebut itu keangkuhan, kalau memang itu kebutuhan pribadi dari yang berkuasa. Atau katakanlah orang-orang yang dekat dia. Tetapi pembangunan ini adalah untuk bangsa dan negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan ada di sini soal keangkuhan. Tetapi kenapa muncul konsep keangkuhan? Ada dua. Pertama, karena memang komunikasi publik dari pemerintah tidak mampu menumbuhkan kesadaran. Atau memang orang-orang yang memberikan diksi-diksi tertentu sebagai diksi oposisi, itu adalah memang memposisikan dirinya selalu oposisi, sepakat tidak sepakat, sepakat untuk tidak sepakat. Nah ini jadi persoalan sehingga tidak clear. Nah oleh karena itu komunikasi publik pemerintah harus menjadi kepala leading sektor di ruang publik. Tetapi saya melihat komunikasi publik pemerintah acap kali sebagai mengcounter sebagai pemadam kebakaran saja. Demikian. Oke, ini adalah persoalan komunikasi publik yang lemah. Ada sepakat dengan itu, Prof. Enggak Didi? begitu. Atau yang tadi sepakat atau tidak sepakat? Bukan soal itu saja. Pertama komunikasinya juga berat kan terlihat dari surveinya dan segala macam. Kedua, setiap ada satu proyek besar, ya, ini insting saya, akademik saya, pengalaman saya bergumul di dalam politik, itu sudah pasti banyak alap-alapnya. Alat-alat apa ini maksudnya, Prof? Ya alap-alap lah yuk artikan sendiri itu ya. Diperjelas aja. Ranking itu banyak pasti, saya pastikan ya. Bahasa akademiknya ya. Setiap ada proyek besar seperti ini, ransikernya itu pasti ada, besar ataupun kecil. Semakin ditutupi, semakin kekuasaan banyak, semakin menghindar diskusi publik, itu semakin besar alap-alapnya, ransikernya. Nah proses ini tidak begitu saja terjadi ya. Perpu 1 itu nggak pakai diskusi langsung DPR-nya hilang ininya segala macam ya. Jadi proses politiknya itu harus dilihat ya.
Dan itu penting ya. Ini teman-teman yang hanya mengamati dari luar, ya intelektual kan nggak ngerti di dalam, ya nggak. Dan ini saya kira penting, proses publik ini sangat penting, dibuka. Nggak boleh dong, ya nggak. Kan saya sudah memberikan alasan politik ekonomi sekarang. Baik. Yang sebelumnya saya menganggap bahwa pemerintah terlalu berkuasa sehingga menghindari kritik. Dan rasionalnya juga tidak jalan. Saya sudah katakan tadi kalau proyek besar seperti ini, nggak usah buru-buru membangun fisik, ya nggak. Dan juga tidak menjadi pembahasan nomor satu. Soal kemiskinan dulu, soal krisis dulu beresin. Baik. Nggak ditontonkan nomor satu, ini nomor satu. Ibu kota ini nomor satu, seolah-olah sesuatu yang paling hebat, ya akan menunjukkan bahwa ini kita legacy ya, seperti itu. Itu Boleh, tidak saya boleh. potong. Baik, sebentar kita harus jeda terlebih dahulu, nanti silakan ditanggapi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kontroversi masih akan kembali sesaat lagi. Pembahasan RUU IKN hingga disahkan oleh DPR memakan waktu 43 hari. Sebagian orang menilai ini sangat cepat Pak Wandi, makanya disebut tadi ada ketergesa-gesaan. Apakah ini dengan tujuan dibuat kilat supaya mengamankan kepentingan tertentu? Ya lagi-lagi ini bukan fakta ya, tetapi begini, kekhawatiran itu kita perlu jaga betul supaya governance-nya bisa berlaku. Saya nggak bilang bahwa ini tidak akan ada masalah, korupsi bisa terjadi di mana saja, di desa juga ada korupsi dana desa. Oleh karena itu, mumpung ini adalah sebuah momentum kita mengubah menjadi yang terbaik semuanya, kita gunakan teknologi, kita gunakan sistem yang lebih baik, governance-nya, tata kelolanya kita kawal. Concern itu kami mengerti, tetapi itu tidak menafikan urgensi yang tadi kita sampaikan, bahwa Jawa ini sudah bebannya sudah terlalu berat. Dan lingkungan itu yang membuat ini makin urgent. Oleh karena itu concern tadi itu valid. Kekhawatiran tadi itu kita harus antisipasi. Kita tidak bilang bahwa tidak akan ada masalah, masih akan banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi kalau ini kita anggap sebuah hal yang penting, visioner, sampai 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Katakanlah substansinya benar Pak Wandi, tapi tadi disebut proses politiknya, komunikasi publiknya jelek sehingga akhirnya banyak yang kontra. Ya tentu saja tidak semua akan dipuaskan ya, karena kemarin kita mengalami pandemi, tetapi saya sudah katakan bahwa sejak 2019 kami sudah bekerja. Saya turun berkali-kali ke Penajam Pasir Utara, berdialog dengan masyarakat di sana. Jadi masyarakat di Kalimantan Timur itu ada paling besar Jawa 30%, lalu Bugis, Banjar, Dayak, dan lain-lain. Kita sudah ketemu semua. Mereka itu punya concern dan kritik juga. Tetapi kritik mereka adalah lebih kepada bagaimana supaya mereka dilibatkan, lingkungan diperhatikan. Dan itu valid. Itu menjadi catatan supaya itu masuk ke dalam rencana induknya. Oke, tetapi secara umum mereka sepakat dengan pemindahan ibu Prof. kota. Didin, tanggapannya? Iya, itu saya kira
sudah lama jadi dokumen tentang pentingnya Jakarta harus diakhiri ya, tingkat segala macam. Makanya dukung aja Prof. Bahwa pertanyaan publik itu kok mau tergesa-gesa, ini ada apa gitu. Nah, itu kan pertanyaan Dikatakan publik. sejak 2019, Jadi Prof. oligarki driven itu bukan soal isu politik. Jeffrey Winters itu sudah punya suatu cara indeks oligarki, namanya Material Power Index. Menurut penelitian di berbagai negara, karena dia meneliti juga di Amerika, kita ini hanya kalah oleh Filipina, tertinggi salah satu indeks oligarki di dunia. Nah, jadi kepentingan oligarki ini yang menjadi pertanyaan publik. Kok tergesa-gesa gitu? Di sana ada 144 izin pertambangan. Kalau tergesa-gesa perkebunan, berarti dan oligarki sebagainya. driven begitu dan maksudnya. itu adalah kepentingan tanah itu sendiri hanya oleh 3. Nah, ini kan 180.000 hektar. Ya, itu hanya oleh 2 orang. Yang 70 tambahan 1 orang. Ini mau diapain? Nah, padahal sudah ada diskusi sebelum ini yang mengatakan bahwa swasta hanya mampu mau membangun kalau ada insentif seluruh aset Jakarta itu diserahkan sama mereka. Baik. Dan itu sudah konten analisis di media. Jadi sebenarnya pertanyaannya, kenapa kalau tadi pertanyaan Pak Renald itu ada Marshall Plan, itu setelah Perang Dunia Kedua selesai, ini tunggulah pandemi ini selesai dulu. Oke. Baik, boleh saya Tunggulah tanggapi. ini komunikasi publik, bukan lebih mendasar. Sebenarnya yang rusak itu adalah indeks demokrasi kita merosot. Itu The Economic Intelligence Unit Baik. mengatakan Boleh. sudah 2015 kita merosot sampai hari ini. Dan kita disalib oleh Malaysia. Oke. Karena apa? KPK sudah tidak independen lagi. Oke, ada persoalan indeks demokrasi. Indeks Sebelum ke demokrasi Pak Emrus ya. Setengah menit Sebelum ya. ke Pak Emrus, Boleh. saya ingin Setengah minta menit. giliran dulu ke Prof. Renald untuk menanggapi. Ada persoalan indeks demokrasi sekarang yang disinggung oleh Prof. Didin. Kemudian ada kepentingan oligarki dan ketergesa-gesaan. Tanggapan dari Prof. Renald. Ya, saya senang saja dengan adanya hal seperti ini karena ini kan juga merupakan kontrol publik. That's okay ya. Tapi kalau ini ditonton oleh kaum milenial dan anak-anak muda, mereka ini akan mentertawakan generasi kita. Tidak benar bahwa segala sesuatu itu kita bisa berlambat-lambat. Justru kita sekarang hidup dalam abad kecepatan. Bung Karno sudah mau memindahkan dari tahun 1957, ini adalah sebuah ibu kota lungsuran Belanda. Masa kita nggak bisa bangun sendiri? Dan kemudian ada masalah lokasi, 13 sungai menuju ke Jakarta, ke Pantai Utara, kemudian penduduknya saat itu masih 600.000. Tahun 1970 penduduknya sudah 10 kali lipat, sekarang sudah 37 juta Greater Jakarta menyebar seperti itu. Oke. Kita hidup dalam abad kecepatan, 1957 Bung Karno sudah mau melakukan pindah, 1997 Pak Harto mau pindah, jadi gagasan itu sudah panjang sekali. Nah sekarang menurut saya saatnya kita lakukan, kita pikirkan. Karena ini tonggak dan jangan berpikir dibangun hari ini semua. Kalau saya baca dokumen-dokumennya sangat jelas, itu akan dibangun sampai 2045. Jadi tidak tergesa-gesa begitu ya. Dan mumpung saudara-saudara mempunyai presiden yang action oriented, dia adalah orang yang bergerak. Apakah kita tidak lihat hasilnya yang sekarang sudah kita nikmati? Kalau tidak ada itu Trans Jawa seperti ini, bagaimana kita menghadapi pandemi ketika masyarakat takut pergi dengan pesawat terbang, biayanya sangat mahal, harus pakai PCR dan sebagainya di masa kemarin itu. Oke. Jadi fakta-fakta ini harus kita hadapi. Kemudian sudah ada upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Apakah sudah berhasil? Belum. 60% pendapatan kita itu ada di Pulau Jawa. Penduduknya juga begitu. Kemudian di Sumatera 20%. 80% Jawa Sumatera menyedot. Kalau itu nanti terbang pesawat ke Balikpapan dan ke Samarinda, Baik. itu pesawat ke sana dan akan terjadi gerakan ekonomi dan perhatian ke Indonesia Timur juga dapat. Jadi kita memang harus bikin keadilan baru, mempersiapkan hari ini untuk hari esok. Oke. Boleh, saya tanggapi dulu. Sebelum ke Pak Emrus, saya ke Prof. Didi dulu ya untuk menanggapi yang dari pihak kontra. Silakan Prof. Didi ditanggapi. Ya sebenarnya pemerintah itu dalam keadaan sekarang mau bikin apa saja bisa. Karena posisinya sangat kuat. Ya. Tapi posisi kuat itu nggak boleh melakukan secara sembarangan. Kritik yang saya sebutkan tadi tidak bisa mempertontonkan kemegahan dengan absurd. Ya enggak?
Ini situasi begini mempertontonkan itu kan nggak benar. Nah sebelumnya Perpu dikeluarkan, kenaikan anggaran sampai 100 lebih 200%. Kan saya sudah contohkan tadi. Planning DPR utang 2021 650. Dinaikkan karena krisis dengan Perpu 01 1.200 triliun. Realisasinya adalah 1.500. Di Jerman itu hanya 100 juta 50-100 juta euro, parlemennya berdebat nggak karu-karuan. Baik. Ini menaikkan anggaran itu sama dengan anggaran SBY total 100% sebelumnya, nggak ada apa-apa DPR. Jadi ini menjerumuskan kekuasaan kalau dibiarkan seperti ini. Itulah kira-kira. Boleh. Dan kekuasaan Saya kira Prof. Didi, ibu kota ini juga begitu. Nggak ada. Prof. Didi terlalu jauh kalau disebut diksi menjerumuskan begitu ya. Itu saya pikir tidak kuat argumentasi. Kenapa saya mengatakan gitu? Justru saya melihat dengan pembangunan ini bukan sekedar sebentar, saya bicara dulu Prof. Kata itu penting. Kan saya menjawab. Saya tahu. Kan saya menjawab Sebentar dengan dulu, Prof. angka. Saya menjawabnya, yuk keluarkan angka-angka. Angka naik utang itu sampai 1.500 triliun itu menjerumuskan. Jawab dengan angka juga. Baik. Ada nggak angka yang tidak menjerumuskan dari 1.500 Tetapi triliun? menjerumuskan itu kalau kita lari ke diksi itu berarti ke jurang, kan begitu? Ya APBN itu ke jurang. Tunggu dulu. Nah sekarang batas utang itu masih batas sesuai undang-undang nggak? Kan begitu kalau kita mau bicara ke sana. Tetapi kalau saya mengatakan selalu dikatakan mempertontonkan, justru saya melihat sebaliknya. Bisa kita lihat dari perspektif lain. Dengan pembangunan ini, bukankah ini cita-cita yang sudah lama? Jadi tidak mempertontonkan suatu kemegahan dan lain-lain. Tetapi ini justru semangat, kemauan mewujudkan yang memang sudah cita-cita yang lebih dahulu. Jadi oleh karena itu tergantung. Terus terang saya mengatakan, pesan komunikasi yang disampaikan oleh orang lain didrive oleh kepentingan di belakangnya. Jadi oleh karena itu ketika kita membaca kalimat seseorang, ada kepentingan di balik itu. Oleh karena itulah tidak semudah itu kita malah mengatakan menjerumuskan. Kalau udah menjerumuskan itu udah tinggal jatuh itu ke sungai itu atau kemana itu. Jadi saya kira pilihan diksi semacam itu perlu kita koreksi. Tetapi kalau memang dikemukakan angka-angka dan prediksi-prediksi, saya kira bisa kita terima. Kemudian kalau dikatakan itu Prof. Didin tadi tergesa-gesa, saya sangat tidak sependapat. Kenapa saya katakan tidak sependapat dengan tergesa? Ukuran tergesa-gesa itu apa sih? Di era pandemi, sebentar Prof. Ini Sebentar Prof. krisis yang Sebentar, membutuhkan saya selesaikan dulu ngomong anggaran Prof. yang sangat besar Jadi untuk kalau kesehatan. tergesa-gesa ukurannya apa? Apakah ukuran bulan, 3 bulan kesehatan atau lebih apa? penting. Kita Rakyat lihat yang miskin lebih lamanya penting. peraturan Ketimpangannya undang-undang makin yang berat, makin dikeluarkan penting. lama sekali, Itu tidak tergesa-gesa. jaminan. Oleh itu keberanian dari suatu Jadi selesaikan terobosan pandemi baru dulu. adalah selesaikan pandemi dulu. Ketika masih banyak, di tengah masyarakat. masih Jadi jelas sekali keberanian. ini perselisihan Pemimpin antara pro dan yang punya kontra. keberanian, Apa solusi yang bisa kita ambil selanjutnya? Kami masih ada satu segmen lagi pemirsa, tetap bersama kami di Konferensi. Baik, ketika merasa ada proses yang salah, substansi yang salah, apa langkah berikutnya yang akan diambil? Prof. Didin dan kawan-kawan sudah pasti akan mengajukan judicial review ke MK? Jadi yang dibutuhkan bangsa ini adalah kenegarawanan. Jadi saya kira Presiden Jokowi, sebagaimana Presiden Soeharto juga pernah dalam momen tertentu itu ada kekeliruan. Ya, dan mau mengkoreksinya. Saya kira Presiden Jokowi sebagai negarawan, itu kalau seandainya cukup sabar sebagai negarawan, tidak perlu waktu sekarang yang tergesa-gesa itu. Tapi pandemi ini terlalu penting untuk tidak diselesaikan dulu. Perkara Jakarta harus berubah, pindah, itu sudah common sense. Jadi sudah harus dilaksanakan. Tapi tidak perlu mengorbankan rakyat yang lagi menghadapi pandemi yang luar biasa, keprihatinannya. Pengangguran, orang tidak bisa hidup dengan layak dan sebagainya, ini harus diperhatikan. Meskipun dan tadi saya kira dikatakan Presiden ini akan Jokowi menciptakan tidak lapangan keberatan kerja itu. baru. Tidak keberatan untuk itu saya kira. Jadi Oke. kenegarawanan dan keadaban publik itu harus sangat mengemuka untuk semua pihak sekarang. Oke, dibutuhkan kenegarawan, langkah konkretnya akan mengajukan judicial review ke MK?
Prof. Ya Didik? itu supaya tidak terlalu tergesa-gesa seperti sekarang ini. Oke. Iya kan? Jadi kita Baik. cukup tunda lah untuk selesaikan dulu. Pak Wandi, tunda dan siap-siap sudah ada yang mau menggugat ke MK, bahkan sudah ada tuh sebelumnya yang Ya, sudah itu menggugat hak ini warga ke MK. negara ya. Kenegarawanan itu sekarang dalam konteks pemanasan global, climate change, adalah tidak meninggalkan Indonesia yang penuh bencana pada generasi muda. Dan itu yang menyebabkan pemindahan, transformasi besar-besaran itu menjadi sesuatu yang urgent. Kita harus berpikir ke depan, futuristik, 2045, semua tantangan itu harus kita wujudkan, dan itu harus mulai dari sekarang. Jadi, kenapa ini urgent? Karena tantangannya luar biasa besar. Kalau kita baca-baca data-data saintifik tentang dampak perubahan iklim, maka kita harus tergesa-gesa mengambil keputusan. Baik, oke. Cara pandang seperti apa yang harus kita punyai di situasi seperti ini, Prof. Renal? Saya kira ada beberapa hal. Pertama tentu saja adalah ini adalah pola pikir atau pola kejadian yang selalu terhadap perubahan seperti ini, ya. Selalu ada penolakan, tetapi bukan berarti semua penolakan itu adalah resistensi. Resistensi yang sebenarnya wajar, tapi kalau penolakan memang ada bobot politisnya, itu yang pertama. Cara pandang seperti apa? Yang pertama kita ingat, disrupsi telah membelah dua kita, ada masa lalu, ada masa depan. Kita tidak boleh terperangkap dengan romantisme masa lalu. Kita mengelola dengan cara-cara masa lalu, itu yang pertama. Kita harus mengkritik yang ke depan. Yang berikutnya adalah kita sudah capek dengan pandemi, di mana itu dilakukan kebijakan ekonomi helikopter money. Uang dituang dari atas, kita disuruh diam semua di rumah, disuruh tidak bekerja, karena kita memang harus diam. Nah sekarang kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya produktif. Harus ada big project untuk membuat rakyat itu punya pekerjaan, supaya bahan bangunan ada yang produksi, supaya konstruksi bergerak, supaya kegiatan-kegiatan yang bergerak. Saya saja sudah dengan bekerja sama dengan PGRI, itu akan membangun suatu lembaga pendidikan di daerah sana. Kenapa? Karena akan ada ibu kota baru. Itu kerjasama dan diberi bantuan oleh pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara. Baik. Mereka Oke. melakukan itu, memberikan kepada PGRI. Kami partisipasi publik. Kalau tidak ada ibu kota baru, kami tidak mikir ke sana, begitu. Jadi Oke. ini adalah kontribusi publik yang diam-diam tidak mengkritik, tapi berbuat. Itu yang Baik. sangat dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Renal. Karena dari yang pro, saya harus ke kontra sekarang. Prof. Didik, bagaimana? Jadi closing statement dari Anda. Sebenarnya itu kritik itu sudah lebih dari cukup, enough, ya. Tidak perlu lagi sebenarnya seperti ini, ya. Nah, tapi untuk mengingatkan tadi saya sudah menyampaikan bahwa diperlukan satu proses politik yang penting untuk satu proyek besar seperti nuklir, seperti ibu kota dan seterusnya. Nah, kritik saya adalah bahwa respon itu tidak teknokratis, ya. Dan memang sebelumnya sudah ada rentetan yang tidak, misalnya DPR yang diambil kewenangan anggarannya dan seterusnya. Dan ini menurut saya tidak bisa, ya. Ini harus tugas kita karena kita tidak memegang kekuasaan, ya, melakukan kritik ini berdasarkan keilmuan kita, pengalaman kita dan seterusnya. Oke. Dan ini tidak boleh saya kira mempertontonkan sesuatu otoriti yang kuat, ya, tetapi absurd dalam realitas logika teknokratisnya. Baik. Saya kira itu yang penting harus diingat. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Didik. Dan terakhir, Pak Emrus. Baik, terima kasih. Kalau kita menunggu sampai pandemi selesai, tidak satu pun ilmuwan yang mengatakan kapan selesai. Tidak ada batasnya sampai sekarang. Tidak satu ilmuwan yang bisa berani mengatakan 2 tahun, 1 tahun, 1 hari lagi. Tidak ada. Oleh karena itu, alasan selesai pandemi saya kira tertolak dengan demikian. Yang kedua, saya mau katakan bahwa di dalam mewujudkan ibu kota negara ini, saya menyarankan juga kepada pemerintah supaya manajemen komunikasi publiknya dilakukan dengan baik, supaya pro dan kontra atau kontra yang tidak produktif ini bisa dikurangi. Yang ketiga, saya mau katakan lebih cepat diwujudkan ibu kota baru, karena ini soal wajah kita. Kita akan lihat nanti ibu kota yang beradab, ibu kota yang berbudaya, dibanding dengan Jakarta yang menurut saya banyak hal yang questionable, yang masih tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan kita, misalnya penataan katakanlah lingkungan dan lain-lain sebagainya.
Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus, Pak Wandi, Prof Didin dan juga Prof Didi, kemudian Prof Renal. Terima kasih telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Kita akan lihat bagaimana nanti tindak lanjut dari Undang-Undang IKN setelah ditandatangani atau mungkin tidak ditandatangani atau nanti berlaku kemudian digugat. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi pemirsa. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV